Coba perhatikan pada layar kalian, ada beberapa macam bagian-bagian tumbuhan. Jika kita urut dari yang paling bawah, ada akar, naik ada batang, naik lagi ada daun, naik lagi ada bunga, biji, dan ada buah. Ibu, apakah semuanya ini bermanfaat bagi manusia? Kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian tanaman yang paling bawah dan terdapat di dalam tanah. Ada juga akar yang menggantung di atas tanah. Fungsi akar yang pertama adalah untuk mengokohkan tanaman sehingga tanaman tidak akan mudah roboh. Apabila sewaktu-waktu ada angin atau ada banjir, akarlah yang menopang tubuh tumbuhan supaya tidak mudah roboh. Yang kedua, menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Kalau kita menyirami tanaman, itu yang kita berikan adalah air. Di dalam tanah, air itu akan menjadi makanan bagi tumbuhan. Yang ketiga, akar berfungsi sebagai alat pernafasan. Mengapa alat pernafasan? Karena tumbuhan merupakan makhluk hidup sama seperti kita, ada pada pohon bakau. Yang keempat, menyimpan cadangan makanan. Menyimpan cadangan makanan ada pada tanaman singkong. Ya. Terus untuk jenis-jenis akar, anak-anak, coba kalian lihat pada screen. Nah, ada dua jenis akar. Yang pertama adalah akar tunggang, yang kedua adalah akar serabut. Coba kita amati apa perbedaan akar tunggang dan akar serabut. Kalau kita urut dari pangkal akar, akar ini adalah akar utamanya masuk ke dalam, sedangkan cabangnya tidak terlalu banyak seperti pada akar serabut. Jika akar serabut kita urut dari pangkal akar serabut, di situ dia tidak memiliki akar utama yang memanjang. Akar serabut hanya terdiri dari segerombolan akar-akar kecil yang menyebar ke seluruh permukaan tanah yang ada di dalam tanah. Ini perbedaan akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang lurus, akar serabut lanjut. Nah, coba kalian amati, di situ ada 4 macam tanaman. Yang sebelah kiri ada tanaman tomat, ada terong, ada paprika, dan ada kentang. Untuk tomat, anak-anak, coba kalian perhatikan, apa akar yang dimiliki oleh tanaman tomat? Akar yang dimiliki tanaman tomat adalah akar tunggang. Sedangkan akar yang dimiliki oleh tanaman terong adalah akar serabut. Sedangkan akar yang dimiliki oleh tanaman paprika adalah akar tunggang. Sedangkan akar yang dimiliki oleh tanaman kentang adalah akar serabut. Nah, Bu, ini apa? Ini adalah kentang. Yang seperti tadi Bu Hani bilang, bahwa akar bisa digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Itu salah satunya bisa juga ada di tanaman kentang. Paham sampai sini ya anak-anak? Kita lanjut.
ada bagian yang kedua, yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang membantu tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Fungsi batang yang pertama adalah tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua, fungsi batang adalah mengangkut air dan unsur hara dari tanah ke daun atau sebaliknya. Sedangkan yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan ada pada tanaman tebu dan sagu. Anak-anak coba perhatikan, sama halnya dengan akar, batang juga dibedakan menjadi dua jenis. Ada batang berkayu, ada juga batang basah. Batang berkayu ciri-cirinya adalah satu, dia keras. Tidak akan mudah patah, tidak akan mudah roboh. Yang kedua, dia mengandung kambium. Itu untuk batang keras, atau batang berkayu. Sedangkan untuk batang basah, yang pertama, dia lunak, mudah dipatahkan, mudah roboh. Karena dia lunak, dia mengandung banyak air. Itu perbedaan antara batang berkayu dengan batang basah. Oke anak-anak, untuk materi selanjutnya akan Ibu sampaikan. Jangan kemana-mana, tetap di depan layar TV Anda, layar TV kalian. Tetap di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, masih di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tentunya masih dengan Bu Hani di sini. Ya anak-anak, di segmen sebelumnya kita sudah belajar mengenai akar dan daun, akar dan batang. Untuk selanjutnya akan kita pelajari bagian tumbuhan selanjutnya, yaitu daun. Bisa kalian lihat pada layar, daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di batang. Bentuk daun umumnya tipis dan berwarna hijau. Warna hijau ini karena daun mengandung zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Fungsi daun ada dua. Yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, tempat keluarnya air dan oksigen yang merupakan hasil dari fotosintesis. Coba anak-anak kalian lihat pada screen. Di situ ada beberapa bagian dari daun. Yang ujung adalah helai daun, sedangkan yang seperti akar ini dinamakan dengan tulang daun. Yang bawah ini dinamakan pelepah, sedangkan yang ini adalah tangkai. Oke anak-anak, di sini Ibu punya contoh daun. Nah, untuk contoh realnya bisa kalian lihat. Kalau daun ini kita balik, ya, di sini akan nampak area yang menonjol berwarna putih. Inilah yang dinamakan dengan tulang daun. Ya anak-anak, ini bukan akarnya daun, bukan, tetapi ini adalah tulang daun. Sedangkan yang bawah ini adalah pelepah daun. Ya, sedangkan yang berwarna hijau ini adalah helai daun. Oke, sekarang kembali lihat screen kalian. Ada banyak jenis-jenis daun berdasarkan bentuk tulang daunnya. Yang pertama ada daun menyirip. Yang kedua ada daun menjari. Menjari itu yang memiliki bentuk seperti jari kita. Yang ketiga ada daun melengkung. Yang keempat adalah daun sejajar. Ya, untuk membedakan masing-masing jenis daun ini sangat mudah. Kalian hanya perlu melihat bagian belakang daun, maka akan nampak tulang daun yang seperti tadi Bu contohkan ke kalian. Selanjutnya adalah jenis-jenis daun berdasarkan jumlah helai daun. Kalau yang sebelumnya adalah berdasarkan tulang daun, kalau yang sekarang berdasarkan jumlah helai daunnya.
ada daun tunggal, dan ada daun majemuk. Untuk daun tunggal adalah daun yang hanya memiliki satu helai daun pada satu helaiannya. Contoh, ini adalah daun jeruk. Daun mangga, ini juga termasuk dalam daun tunggal. Mengapa? Karena dalam satu helaiannya, daun jeruk dan daun pada pohon mangga termasuk dalam daun tunggal. Mengapa? Karena dalam satu helaiannya hanya terdiri satu helai daun saja. Ini dinamakan dengan daun tunggal. Seperti yang Ibu pegang kali ini juga dinamakan dengan daun tunggal. Karena hanya memiliki satu helai daun saja. Paham ya? Untuk selanjutnya daun majemuk. Daun majemuk contohnya ada pada daun kelapa dan ada pada daun putri malu atau daun tanaman petai Cina. Untuk daun majemuk itu adalah daun yang bergerombol pada satu helai daunnya. Kalau yang ini tadi satu helai saja pada satu pelepah, kalau daun majemuk itu nanti dia akan bergerombol, dan jadi dalam satu pelepah ini akan terdiri dari banyak daun, banyak rangkaian daun. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya adalah bunga. Apa itu bunga? Bunga adalah alat perkembangbiakan bagi sebagian besar tumbuhan. Bunga berasal dari modifikasi daun. Perkembangbiakan pada bunga dikenal dengan nama penyerbukan. Coba sekarang kita bedah satu persatu bagian-bagian bunga. Bisa kalian lihat pada layar. Ada mahkota bunga, ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik, tangkai putik, kelopak bunga, bakal biji, dasar bunga, serta tangkai bunga. Anak-anak, kalau kalian melihat bunga, pasti dia akan berwarna-warni. Yang kita lihat itu adalah mahkotanya. Mahkota bunga ini mengapa berwarna-warni? Tujuannya adalah untuk mengikat serangga agar membantu bunga dalam proses penyerbukan. Ada kepala sari. Kepala sari ini nanti akan berisi akan berisi serbuk-serbuk sari. Ada benang sari, ada kepala putik. Untuk kepala sari atau benang sari, ini adalah alat perkembangbiakan pada bunga jantan. Sedangkan untuk putik adalah perkembangbiakan bunga betina. Bu, bagaimana proses penyerbukan terjadi? Proses penyerbukan terjadi apabila serbuk sari yang ada pada kepala sari jatuh mengenai kepala putik, lalu mereka akan terjadi pembuahan di dalam sini, membentuk biji atau membentuk bunga, lalu akan menjadi bakal buah. Seperti itu anak-anak. Lanjut. Jenis-jenis bunga berdasarkan kelengkapan bagiannya. Ada bunga lengkap, ada bunga tidak lengkap. Bu, bunga lengkap itu yang seperti apa? Coba kalian lihat. Bunga lengkap itu contohnya ada pada bunga bakung dan bunga sepatu. Mengapa bunga bakung dan bunga sepatu dikatakan lengkap? Karena bagian-bagiannya ada semua. Mahkota bunga ada, kepala sari ada, kepala putih ada, mahkota pasti ada, kelopak bunga ada. Terus lanjut, bunga tidak lengkap itu yang bagaimana Ibu? Bunga yang tidak lengkap itu apabila salah satu bagiannya tidak dimiliki oleh bunga tersebut. Contohnya ada bunga Kamboja. Dia punya mahkota tapi tidak mempunyai putik maupun benang sari. Ada juga bunga kelapa, itu termasuk dalam bunga tidak lengkap.
Lanjut, pada bagian berikutnya adalah biji. Biji merupakan proses penyerbukan antara putik dan benang sari. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, maka akan menghasilkan biji. Jika biji ini ditanam, akan menghasilkan tumbuhan baru sehingga tanaman dapat berkembang biak lagi. Jadi tanaman kita akan semakin banyak bisa dengan cara menanam biji. Coba kalian lihat bagian-bagian dari biji. Ada pusar biji, ada tali pusar biji, ada inti biji, dan ada kulit biji. Next, yang terakhir buah. Buah merupakan bagian yang melindungi biji. Selain itu, buah berfungsi sebagai cadangan makanan. Bagian buah yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup ialah daging buahnya. Bagaimana dengan bagian-bagian buah? Akan Ibu jelaskan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Belajar dari Rumah bersama guruku. Masih dalam acara Belajar dari Rumah bersama guruku, tentunya masih bersama Bu Hani di sini. Sepertinya tadi di tengah-tengah jeda, Bu Hani mendengar telepon berbunyi. Halo. Hai, selamat pagi. Aduh, nunggu lama, ditutup sepertinya. Halo. Selamat pagi. Oke. Kita tutup terlebih dahulu, kita lanjutkan materi yang belum terselesaikan. Materi yang terakhir adalah buah. Seperti yang sudah Bu Hani jelaskan tadi, buah merupakan bagian yang melindungi biji. Kalian bisa lihat pada screen. Nah, berikut adalah bagian-bagian buah. Kalian pasti sudah mengenal buah apakah ini? Ya, ini adalah buah apel. Buah kesukaannya Bu Hani dan tentunya kesukaan kalian semua. Oke anak-anak, kita lihat pada screen kalian. Pada bagian-bagian buah, di sini ada kulit buah. Kulit buah ini yang melindungi buah. Ada tangkai buah. Tangkai ini tempat bergantungnya pada tanaman atau pada ranting. Terus ada biji. Biji ini yang bisa kita tanam sebagai bakal tumbuhan nantinya. Ada daging buah. Daging buah itu adalah bagian dari buah yang biasanya kita konsumsi sehari-hari. Oke, anak-anak, bagaimana materi hari ini? Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan dengan Bu Hani? Bu Hani membuka layanan telepon. Silakan kalian telepon Bu Hani di sini di nomor yang ada di bawah ini. Bu Hani tunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua anak-anak hebat Surabaya. Halo? Oh, masih belum ada yang menelpon. Oke anak-anak, perhatikan lagi bagian-bagian buah. Ya. Biasanya kalau kita makan buah di rumah, Bu, ibu saya jarang mengupas kulit buahnya. Apakah itu boleh dimakan? Boleh. Kulit buah itu mengandung banyak serat dan vitamin yang bagus untuk pencernaan kita. Ya. Tapi tidak semua kulit buah kita makan, ya. Tidak semua kulit buah bisa kita manfaatkan. Ada kulit buah yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan pangan, ada juga kulit buah yang bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Ada yang seperti itu. Oke anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah seluruh bagian-bagian tumbuhan yang ada di sekitar kita, dimulai dari akar, dimulai dari batang, dimulai dari daun, bunga, biji, pastinya akan bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Bisa kita gunakan sebagai bahan makanan, bisa kita gunakan sebagai peralatan rumah tangga, meja, kursi, itu juga termasuk dari bagian-bagian tumbuhan yang diolah menjadi meja. Terus bisa juga kita manfaatkan sebagai apa tadi di segmen pertama? Ya,
Penyeimbangan alam, sebagai keseimbangan alam. Bisa juga kita manfaatkan seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan dari kalian? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi sayang. Dengan siapa di mana? Felisa. Verika. Di mana sayang? Dari mana? SD Darul Ulum. Dari SD Darul Ulum. Baik. Surabaya. Siap. Apa yang ingin ditanyakan sayang? Apa fungsi tumbuhan bagi kehidupan? Fungsi tumbuhan bagi kehidupan kita. Oke. Cuma itu saja yang ditanyakan? Ya. Siap. Terima Disiapkan kasih. catatannya, ditunggu jawaban dari Bu Hani. Terima kasih. Oke, Bu, apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita? Sungguh sangat banyak sekali manfaat tumbuhan bagi sekitar kita. Yang pertama, karena tadi tumbuhan atau daun itu sebagai tempat fotosintesis, pastinya akan menghasilkan oksigen. Untuk apa oksigen? Untuk kita bernafas. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai bahan makanan seperti yang Ibu Hani sebutkan tadi, ada bayam, ada kangkung, ya kan? Itu juga bisa kita olah menjadi makanan. Yang ketiga, selain sebagai penghasil oksigen dan juga bahan makanan, yang ketiga sebagai alat pemenuhan kebutuhan rumah tangga untuk membuat kursi, meja, yang terakhir sebagai keseimbangan alam untuk menjaga bumi kita. Ada telepon lagi masuk. Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Saya Nadia Ramadhani dari SDN Gedung Cewek 1. Nadia di Gedung Cewek 1. Silakan Nadia, apa yang mau ditanyakan kepada Bu Hani? Apa artinya fotosintesis? Apa artinya? Fotosintesis. Apa artinya fotosintesis? Oke, siap. Disiapkan catatannya, ditunggu jawabannya dari Bu Hani. Fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada daun. Apa itu Bu fotosintesis? Bahasa mudahnya fotosintesis adalah mengubah karbon dioksida yang kita keluarkan. Kalau kita menghirup udara, ini yang kita ambil adalah oksigen. Sedangkan kalau kita mengeluarkan udara, ini adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini diolah sedemikian rupa oleh daun menjadi apa? Menjadi oksigen. Bu, lalu karbon dioksidanya apakah hanya berubah menjadi oksigen? Tidak. Karbon dioksidanya bisa berubah menjadi makanan yang tentunya bermanfaat bagi tumbuhan itu sendiri, sedangkan oksigennya bermanfaat untuk seluruh makhluk yang ada di bumi. Oke, Bu Hani rasa materinya sangat mudah dan kalian pasti akan paham. Tugas untuk kalian di rumah, ya, nanti bersama ayah dan bunda kalian, temukan dan identifikasikan 3 jenis tanaman yang ada di sekitarmu, sesuai dengan perintah seperti yang ada pada kolom berikut. Ini sudah Bu Hani beri contoh, nanti kalian lengkapi kembali, kalian temukan 3 jenis tanaman, nanti kalian tuliskan nama tumbuhannya, jenis akarnya, jenis batangnya, jenis daun, serta manfaatnya. Contoh, ada tanaman bayam, jenis akarnya adalah akar tunggang, jenis batangnya adalah jenis batang basah karena mudah robek, mudah patah. Jenis daunnya adalah menyirip, sedangkan manfaatnya adalah sebagai bahan makanan. Oke anak-anak, untuk anak-anak kelas 4, pembelajaran hari ini bersama Bu Hani sudah cukup. Ya, tetap semangat, tetap belajar di rumah. Dan untuk adik-adik kelas 3, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kalian juga akan belajar bersama Ibu Favio tentunya, ya. Ibu siapa Bu? Ibu Favio. Nanti kita kenalan sendiri ya. Kita panggilkan bersama-sama Ibu Favio. Silakan Ibu. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Nanti kelas 3 akan belajar bersama saya, Ibu Favio Octavia, dengan materi teknik melipat, memotong, dan menempel. Nanti saya boleh ikut menggunting, memotong ya Bu ya. Semuanya boleh. Sepertinya seru anak-anak ya pelajarannya Bu Favio. Oke anak-anak, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jangan kemana-mana,
Tetap di rumah, tetap belajar dari rumah, tetap semangat karena kita masih ada dalam program belajar dari rumah bersama guruku.